Iran melancarkan serangan drone balasan yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Bahrain sebagai respons atas serangan beruntun Washington ke wilayah Iran. Militer Iran mengeklaim telah menghantam bangunan yang digunakan pasukan Amerika Serikat serta gudang penyimpanan peralatan militer di pangkalan Al-Azraq, Yordania. Selain itu, Teheran juga mengaku menargetkan hanggar perawatan pesawat, depot logistik dan silo penyimpanan peralatan militer di pangkalan udara Sheikh Issa, Bahrain. Iran menyatakan serangan tersebut merupakan balasan langsung atas operasi militer Amerika Serikat yang terus menggempur sejumlah wilayah di dalam negeri mereka. Pihak militer Iran juga menegaskan siap menghadapi setiap tindakan lanjutan yang dilakukan Amerika Serikat maupun sekutunya di kawasan. Di saat yang sama, sejumlah ledakan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Iran termasuk Bushehr dan Tabriz, sementara sistem pertahanan udara Teheran kembali diaktifkan. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pasukannya telah menyelesaikan serangan malam ke-11 secara berturut-turut terhadap target-target militer Iran. Amerika Serikat mengeklaim serangan tersebut menghantam pusat operasi militer, fasilitas penyimpanan drone, hanggar pesawat, hingga infrastruktur logistik milik Iran. Amerika Serikat menyatakan operasi itu bertujuan melemahkan kemampuan Iran yang dinilai mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Iran pun memperingatkan akan memperluas serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya jika Washington kembali menyerang fasilitas nuklir atau lokasi strategis lainnya. Data citra satelit NASA mengindikasikan kapal tanker minyak berbendera Arab Saudi, Ancelia, mengalami kebakaran di Laut Merah.
Insiden ini terjadi setelah kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran mengklaim telah melancarkan serangan terhadap 2 kapal tanker minyak milik Arab Saudi pada Kamis pagi waktu setempat. Analisis citra satelit memperlihatkan munculnya titik panas di lokasi yang sama dengan posisi Ancelia berdasarkan sinyal Automatic Identification System. Pada citra yang diambil sehari sebelumnya, tidak terlihat adanya indikasi kebakaran di area tersebut, sehingga diduga api muncul setelah serangan yang diklaim Houthi. Pemerintah Arab Saudi membenarkan bahwa kapal Ancelia menjadi sasaran saat berlayar di Laut Merah. Menurut Otoritas Transportasi Umum Saudi, serangan tersebut menyebabkan kebakaran di bagian depan kapal. Meski demikian, seluruh awak berhasil dievakuasi dan dilaporkan selamat. Di sisi lain, UK Maritime Trade Operations melaporkan sebuah kapal tanker terkena hantaman proyektil tak dikenal sekitar 70 mil laut di barat daya Al-Suqaiq, Arab Saudi. Serangan itu memicu kebakaran di atas kapal. Meski UK MTO tidak mengungkap identitas kapal, lokasi kejadian sesuai dengan posisi Ancelia berdasarkan data AIS dan hasil pemantauan satelit. Citra tersebut direkam menggunakan sensor Visible Infrared Imaging Radiometer Suite milik NASA yang mampu mendeteksi pancaran panas dan cahaya berintensitas rendah pada malam hari, sehingga dapat mengidentifikasi titik kebakaran di permukaan laut. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree menegaskan kelompoknya akan terus melanjutkan operasi di Laut Merah sebagai bagian dari tekanan terhadap Arab Saudi. Ia mengatakan Houthi akan tetap menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai pengepungan dibalas dengan pengepungan. Aksi Houthi ini menambah tekanan terhadap jalur distribusi energi global. Selain mengancam pelayaran di Selat Bab al-Mandeb, kelompok tersebut juga sebelumnya menyatakan dukungan terhadap upaya Iran yang mengancam lalu lintas kapal di Selat Hormuz, 2 jalur laut paling vital bagi perdagangan minyak dunia. Pengamat menilai jika Bab al-Mandeb benar-benar diblokade, dampaknya bisa meluas ke pasar energi internasional. Selain berpotensi mengganggu distribusi minyak dan bahan bakar ke Eropa, situasi itu juga dapat memaksa Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, sehingga membagi fokus pengamanan antara Bab al-Mandeb dan Selat Hormuz. Meski volume minyak yang melintasi Bab al-Mandeb lebih kecil dibanding Selat Hormuz, perannya tetap sangat strategis. Data Kepler menunjukkan sekitar 6,2 juta barel minyak dikirim melalui selat tersebut setiap hari dalam sebulan terakhir. Sebagai perbandingan, sebelum konflik memanas, sekitar 20 juta barel minyak per hari atau sekitar 20% pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz. Militer Iran memamerkan sistem pertahanan udara baru yang diklaim telah resmi beroperasi di tengah memanasnya kembali konflik dengan Amerika Serikat. Teheran menyebut sistem baru tersebut mampu memperkuat pertahanan udara dan meningkatkan kemampuan menghadapi serangan pesawat musuh.
Juru bicara Angkatan Darat Iran Muhammad Akraminia mengatakan kemampuan tempur negaranya kini meningkat jauh lebih besar. Akraminia menyebut Iran saat ini sedang menghadapi momen yang sangat sensitif di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ia juga menegaskan Iran tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir seperti yang selama ini dituduhkan Amerika Serikat. Menurutnya, tuduhan tersebut hanya dijadikan alasan Washington untuk melancarkan serangan militer dan menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Akraminia menilai Amerika Serikat salah menghitung kekuatan Iran setelah mengeklaim negaranya melemah akibat serangan selama beberapa hari terakhir. Pernyataan itu sekaligus membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Iran mulai mendesak dan ingin kembali berunding. Ia menegaskan militer Iran telah mempersiapkan berbagai skenario perang selama bertahun-tahun melalui latihan, perencanaan, dan penguatan logistik. Menurut Akraminia, kesiapan tersebut membuat militer Iran mampu memberikan respons cepat terhadap setiap ancaman dalam waktu kurang dari 2 jam. Amerika Serikat resmi mengumumkan kesepakatan bersejarah dengan Arab Saudi untuk membangun program nuklir sipil. Washington menegaskan bahwa perjanjian itu mencakup berbagai mekanisme pengamanan guna mencegah proliferasi senjata nuklir.
Langkah ini diambil ketika Amerika di bawah Presiden Donald Trump masih terlibat perang dengan Iran, yang sebagian besar dipicu oleh kekhawatiran terhadap program nuklir Teheran. Amerika Serikat dan Saudi menaikkan dua perjanjian, yaitu mengenai kerjasama nuklir untuk tujuan damai dan jaminan bilateral. Keduanya ditekan langsung oleh Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Namun, hingga kini naskah lengkap kedua perjanjian tersebut belum dipublikasikan. Menurut laporan, salah satu ketentuan dalam kesepakatan itu memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi. Namun, Kementerian Energi Amerika Serikat tidak menyebutkan ketentuan tersebut dalam pernyataannya dan tidak memberikan komentar ketika dimintai tanggapan oleh AFP. Kesepakatan itu akan diajukan ke Kongres untuk ditinjau. Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik maupun Demokrat, serta para pejabat Israel sebelumnya telah menyuarakan penolakan terhadap proyek ini. Mereka khawatir Arab Saudi pada akhirnya dapat menyalahgunakan kerjasama itu untuk mengembangkan senjata nuklir. Militer Iran mengeklaim telah kembali melancarkan gelombang baru serangan drone terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait Rabu 22 Juli 2026. Kantor berita semi resmi Iran, Tasnim, melaporkan militer Iran menggunakan sejumlah besar drone serang untuk menghantam depot amunisi dan peralatan logistik milik Angkatan Darat Amerika Serikat di Camp Doha, Kuwait bagian barat. Dalam laporan itu, militer Iran menyatakan pasukannya menyerang depot amunisi dan peralatan logistik komando pasukan darat di pangkalan tersebut sebagai respons atas agresi berulang Amerika Serikat.
Pernyataan itu juga menggambarkan Camp Doha sebagai pusat dukungan utama bagi personil dan peralatan militer Amerika Serikat di kawasan. Aksi saling serang Amerika Serikat dan Iran kembali berlangsung sejak 11 hari terakhir. Terlepas dari perjanjian gencatan senjata dan nota kesepahaman atau MOU yang diteken kedua negara untuk mengakhiri perang pada pertengahan Juni lalu. Presiden Donald Trump mengeklaim serangan Amerika Serikat berhasil melumpuhkan kekuatan Iran. Namun di saat bersamaan, mengajukan anggaran tambahan ke Kongres untuk memerangi negara itu. Trump bahkan mengeklaim Iran telah memohon-mohon Amerika Serikat untuk kembali ke meja perundingan. Namun di sisi lain, Iran terlihat tidak gentar dengan gempuran Amerika Serikat. Teheran malah terus melancarkan berbagai serangan balasan ke sejumlah situs militer Amerika Serikat di Timur Tengah hingga menyeret negara-negara Arab.